Meksiko melawan balik. Tidak lagi menjadi mitra yang diam, negara ini menargetkan tarif ATWAESA dengan langkah balasan berani. Ini bukan sekadar tanggapan, ini adalah pengaturan ulang. Sebuah langkah kekuatan baru dalam perdagangan Amerika Utara telah dimulai. Meksiko menyerang balik, serangan balasan strategis yang dapat mengubah dinamika perdagangan global. Meksiko tidak lagi menahan diri. Menanggapi gelombang baru tarif proteksionis dari Amerika Serikat, Meksiko telah meluncurkan serangan balasan yang diperhitungkan dengan baik, yang tidak hanya dapat mengubah dinamika perdagangan Amerika Utara, tetapi juga menggema di seluruh ekonomi global. Era kerja sama pasif tampaknya telah berakhir saat para pemain regional menegaskan kedaulatannya di tengah pergeseran struktur kekuatan global. Pernah menjadi bagian yang lancar dalam ekosistem manufaktur yang berpusat di Amerika Serikat, terutama dalam otomotif dan elektronik, Meksiko kini memutuskan untuk menantang status quo tersebut. Pemicu, inisiatif tarif kontroversial dari Washington yang bertujuan meningkatkan produksi dalam negeri. Namun Presiden Claudia Sheinbaum tidak sekadar bereaksi. Pada 29 Maret 2025, ia menyampaikan pernyataan berani. Meksiko tidak akan lagi tunduk pada pemaksaan ekonomi sepihak. Yang membuat pembalasan ini berbeda adalah cakupannya. Masa ketika sengketa hanya terbatas pada mobil dan truk telah berlalu. Kini, Meksiko menargetkan berbagai sektor berdampak tinggi, kendaraan listrik EV, pertanian, energi, dan bahan mentah. Keputusan ini mencerminkan perubahan strategi yang disengaja, dari langkah defensif menjadi sikap tegas secara ekonomi. Eskalasi dari Meksiko juga tidak berdiri sendiri. Pengenaan tarif 25% terbaru dari Kanada terhadap mobil buatan Amerika Serikat menandakan terbentuknya front terkoordinasi di seluruh benua. Amerika Serikat kini dikepung oleh dua mitra dagang terbesarnya, masing-masing menantang asumsi inti dari America First. Namun pada intinya, ini bukan sekadar perang tarif. Ini adalah pertarungan tentang masa depan pengaruh ekonomi, dengan menargetkan sektor-sektor baru seperti EV dan energi bersih. Meksiko mengklaim posisi bukan hanya sebagai pemain regional tetapi juga global. Negara ini menggunakan medan perang perdagangan untuk memposisikan ulang dirinya dalam dunia yang semakin ditentukan oleh teknologi hijau, integrasi digital, dan ketahanan rantai pasokan. Saat ketegangan meningkat, pertanyaan pun mengemuka. Apakah Amerika Serikat mempertaruhkan isolasi dalam usahanya mencapai swasembada ekonomi? Ataukah tekanan dari tetangganya akan memaksanya untuk melakukan kalibrasi ulang strategi? Apapun hasilnya, Meksiko tidak lagi puas menjadi mitra junior. Sekarang ia menjadi arsitek aktif dalam menggambar ulang aturan keterlibatan ekonomi. Konfrontasi tarif AS-Meksiko, persimpangan yang meningkat antara diplomasi dan perang ekonomi. Titik patah. Dalam hubungan bilateral, perselisihan perdagangan antara Amerika Serikat dan Meksiko telah mencapai titik kritis yang berbahaya. Dengan mantan Presiden Donald Trump secara tak terduga menerapkan tarif 25% secara menyeluruh pada semua kendaraan yang tidak diproduksi di AS, keseimbangan rapuh yang terjaga sejak penerapan USMCA, Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, kini terancam. Zona ekonomi trilateral yang dulunya terkoordinasi erat kini diambang kehancuran. Presiden Claudia Sheinbaum merespons dengan tenang namun penuh ketegasan, mengumumkan bahwa Meksiko tengah menyelesaikan paket tarif balasan komprehensif yang akan dirilis pada 3 April. Namun di tengah meningkatnya tekanan, ia menekankan keterbukaannya terhadap jalur diplomatik. Pesannya jelas, Meksiko siap membela kepentingan nasionalnya, namun tetap menghargai jalan menuju penyelesaian jika Washington bersedia membalasnya. USMCA, simbol kerja sama Amerika Utara, kini berada dalam tekanan berat. Meskipun tindakan Trump menantang tujuannya, perjanjian ini masih memiliki mekanisme yang dapat mencegah kehancuran total. Misalnya, importir dapat menyatakan kandungan produk AS mereka untuk mengurangi paparan terhadap tarif, menawarkan jalan keluar bagi perusahaan yang berjuang mencari celah hukum. Klausul ini, yang sering diabaikan, bisa menjadi sangat penting untuk meredam dampak ekonomi. Strategi dua jalur, permainan seimbang antara retaliasi dan pengendalian dari Meksiko. Pendekatan Meksiko didefinisikan oleh dualitas yang hati-hati, terbuka untuk diplomasi, namun sepenuhnya siap untuk pertempuran ekonomi.
Menteri Ekonomi Marcelo Ebrard, yang saat ini ditempatkan di Washington, telah memimpin beberapa putaran negosiasi yang bertujuan mendapatkan pengecualian sektoral. Pembicaraan ini mencerminkan keinginan pragmatis untuk meredakan ketegangan sambil tetap menjaga daya tawar. Namun kesiapan Meksiko untuk membalas bukan sekadar retorika. Sistem tarif balasan bertahap yang diusulkan pada tingkat 10%, 20%, dan kemungkinan 25% telah disusun. Jika negosiasi gagal, sistem ini dapat segera diaktifkan, menandakan kesiapan Meksiko untuk mencerminkan taktik ALA. Mengingat peran penting Meksiko dalam jaringan manufaktur global, langkah balasan ini tidak hanya akan memengaruhi AS, tetapi juga mengganggu rantai pasok internasional. Perkiraan ekonomi memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Analis memperingatkan bahwa industri AS bisa mengalami kerugian hingga 150 miliar dolar jika tarif Meksiko diberlakukan sepenuhnya. Sektor EV khususnya berada dalam posisi yang rapuh. Rantai pasoknya yang kompleks dan multinasional membuatnya sangat rentan terhadap kenaikan biaya dan penundaan produksi. Inovasi bisa melambat, harga bisa melonjak, dan kedua negara bisa kehilangan posisi dalam perlombaan menuju masa depan yang berkelanjutan. Perseteruan ini bukan lagi sekadar perselisihan bilateral. Ini adalah ujian lebih besar tentang bagaimana negara-negara merespons unilateralisme dalam dunia multipolar. Apakah nasionalisme ekonomi akan menang, ataukah ketergantungan dan kerjasama akan menemukan juara baru? Ketergantungan yang terancam. Hubungan perdagangan Amerika Serikat-Meksiko diambang jurang. Ketika integrasi menjadi beban, menjelang akhir tahun 2024, perdagangan antara Amerika Serikat dan Meksiko telah melonjak hingga angka mencengangkan 800 miliar per tahun. Angka yang menyoroti ketergantungan timbal balik yang kompleks dan menjadi landasan kemakmuran kawasan ini. Sektor seperti otomotif, elektronik, pertanian, dan mesin industri menjadi pilar sinergi ekonomi ini, dengan Meksiko yang semakin muncul sebagai kekuatan dalam komponen kendaraan listrik, EV, dan ekspor baterai litium, bidang yang tumbuh lebih dari 40% dalam 5 tahun terakhir. Namun jalinan ekonomi yang erat ini kini mulai terurai. Langkah terbaru Washington, penerapan tarif menyeluruh sebesar 25% terhadap impor dari Meksiko menjadi ancaman serius bagi kerangka kerja yang menopang model produksi lintas batas Amerika Utara. Bagi wilayah ekonomi kunci seperti Texas dan California, yang sangat bergantung pada integrasi yang lancar dengan pemasok Meksiko, dampaknya bisa langsung terasa. Biaya operasional meningkat, rantai pasokan terpecah, dan ribuan pekerjaan manufaktur terancam. Industri yang beroperasi dengan margin tipis dan menuntut presisi logistik seperti perakitan EV, sistem teknologi hijau, dan elektronik berkinerja tinggi menghadapi kenyataan pahit berupa penundaan, tekanan inflasi, dan berkurangnya daya saing global. Pesannya jelas, apa yang dibangun selama puluhan tahun melalui kerja sama regional dapat terguncang hanya dalam hitungan bulan oleh strategi proteksionis jangka pendek. Dorongan strategis atau pertahanan diri ekonomi. Para kritikus di Washington menggambarkan tarif balasan Meksiko sebagai tindakan yang terlalu agresif. Namun di kota Meksiko, argumen tandingan semakin mendapat dukungan. Ini bukan pembalasan demi pembalasan. Ini adalah tindakan pelestarian ekonomi. Pemerintahan Sheinbaum menegaskan bahwa langkah-langkah balasannya bukanlah sinyal permusuhan, melainkan penyeimbangan strategis yang bertujuan mempertahankan kepentingan nasional dalam hubungan yang semakin asimetris. Pertanian telah muncul sebagai salah satu titik rawan paling volatil dalam konfrontasi ini. Jika Meksiko memutuskan membatasi impor bahan pokok utama ASM, seperti tomat, alpukat, cabai, atau jus buah, dampaknya akan langsung terasa di rumah tangga Amerika. Harga pangan bisa melonjak di sektor retail dan perhotelan, terutama di negara bagian seperti California dan Florida yang sangat bergantung pada produk-produk ini. Namun gejolaknya tidak berhenti pada pangan. Spektrum industri yang jauh lebih luas, dari bahan bangunan hingga elektronik konsumen, tetap rentan terhadap langkah balasan dari Meksiko. Setiap tindakan balasan yang diambil Meksiko menyoroti satu kenyataan yang mencemaskan. Ketergantungan ekonomi Amerika Utara yang dulu dipandang sebagai kekuatan penstabil, kini menyerupai tali tipis, di mana kesalahan politik dapat memicu guncangan berantai. Apa yang bermula sebagai kebijakan proteksionis sepihak dari Washington dengan cepat berubah menjadi perhitungan ulang regional.
Pesan dari Meksiko tak tergoyahkan. Negara ini siap menanggung gangguan jangka pendek jika itu berarti menegaskan otonomi jangka panjang dan mengkalibrasi ulang model ekonomi yang dianggap banyak pihak timpang dan tidak berkelanjutan. Poros strategis Meksiko, pemutusan, diversifikasi, dan perlawanan. Menetapkan arah baru ekonomi. Saat ketegangan perdagangan meningkat, Meksiko tidak lagi menunggu nasibnya ditentukan oleh perubahan kebijakan AS. Presiden Claudia Sheinbaum telah mengungkap strategi proaktif yang bertujuan mengakhiri ketergantungan negara terhadap tetangga utaranya. Meski Amerika Serikat masih menyerap hampir 80% ekspor Meksiko, doktrin baru yang muncul dari kota Meksiko bertekad mendefinisikan ulang ketergantungan ini, bukan melalui konfrontasi, melainkan melalui diversifikasi. Ini bukanlah sikap reaktif. Ini adalah perubahan mendasar, perombakan strategis atas filosofi ekonomi Meksiko. Pemerintahan Sheinbaum secara aktif membangun hubungan yang lebih dalam dengan raksasa perdagangan alternatif, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa. Negosiasi yang sedang berlangsung menandakan ambisi lebih luas untuk menambatkan Meksiko lebih kokoh ke dalam kerangka ekonomi global, sehingga membangun ketahanan terhadap gangguan yang berpusat pada AES. Yang sedang berlangsung adalah langkah perhitungan demi mendapatkan pengaruh geopolitik. Dengan memperluas koridor perdagangan dan mendiversifikasi pasar, Meksiko tidak hanya melindungi dirinya dari guncangan eksternal, tetapi juga membangun fondasi untuk meningkatkan perannya dalam tatanan ekonomi global, yang kini dengan cepat bergerak menuju multipolaritas. Litium dan perebutan, nilai tambah. Di jantung visi baru ini terletak peluang transformatif. Potensi Meksiko yang belum tergarap dalam ekonomi litium. Saat dunia mempercepat transisi menuju energi bersih, permintaan terhadap mineral penting seperti litium, emas putih, abad ke-21, melonjak drastis. Tanah kaya sumber daya milik Meksiko telah menarik perhatian investor global yang ingin mengamankan posisi mereka dalam masa depan teknologi baterai. Namun Meksiko tidak hanya ingin menggali dan mengekspor. Di bawah kepemimpinan Sheinbaum, litium sedang diposisikan ulang sebagai aset nasional yang mampu mendorong transformasi industri. Alih-alih sekadar menjadi pemasok bahan mentah, Meksiko sedang berinvestasi secara aktif dalam industri pemrosesan domestik dan produksi baterai. Perubahan ini menandai langkah ambisius menjauh dari peran historisnya sebagai pusat tenaga kerja murah, menuju ekonomi bernilai tinggi dan berorientasi inovasi. Visi yang lebih luas ini bersifat berani, menempatkan Meksiko sebagai pesaing serius dalam revolusi industri hijau dan memperoleh pijakan yang lebih kuat dalam membentuk negosiasi perdagangan di masa depan. Upaya ini sudah mulai mendapat dukungan publik. Lonjakan baru dalam sentimen nasionalis yang berakar pada frustrasi lama atas subordinasi ekonomi yang dirasakan telah memicu dukungan luas terhadap strategi tegas Sheinbaum. Lebih dari 60% masyarakat Meksiko kini mendukung sikap kerasnya terhadap Washington, mengartikannya sebagai langkah yang diperlukan demi martabat, kedaulatan, dan penentuan nasib secara berkelanjutan. Ketegangan yang meningkat dan prospek negosiasi. Keseimbangan perdagangan Amerika Utara sedang mengalami pergeseran besar. Per 2 April, Kanada secara resmi bergabung dengan Meksiko dalam memberikan respons tegas terhadap peningkatan tarif AS, sebuah langkah yang mengubah ketidakpuasan yang terisolasi menjadi perlawanan regional yang bersatu. Ini bukan sekadar perbedaan kebijakan, ini adalah kalibrasi ulang dinamika kekuasaan di salah satu zona ekonomi paling terintegrasi di dunia. Langkah cepat Ottawa dalam menerapkan tarif balasan mengirim pesan yang disengaja. Kanada tidak lagi bermain mengikuti aturan yang timpang. Pejabat ASN telah mencoba mengecilkan situasi ini dengan mengutip ketergantungan ekonomi yang dalam sebagai penghalang konflik berkepanjangan. Namun asumsi tersebut mengabaikan evolusi penting. Integrasi ekonomi kini telah mempersenjatai tetangga Washington dengan daya tawar mereka sendiri. Tarif Kanada bukan sekadar pertunjukan. Mereka ditargetkan dengan cermat dan cerdas secara politik, menyoroti ekspor utama ASEAN seperti produk susu, jagung, mesin industri, dan logam khusus. Barang-barang yang terikat erat dengan basis pemilih di negara bagian medan pertempuran seperti Wisconsin, Pennsylvania, dan Michigan. Ini bukan sekadar balasan ekonomi. Ini adalah gangguan taktis yang ditujukan ke jantung kalkulasi politik AS menjelang siklus pemilu presiden yang krusial. Secara paralel,
pemerintah Kanada meluncurkan program perlindungan domestik untuk melindungi industrinya dari tarif AS, menyoroti pendekatan dua jalur, tegas di luar, melindungi di dalam. Dengan ini, Kanada tidak sekadar bereaksi terhadap tekanan Amerika. Negara ini sedang menetapkan doktrin, kedaulatan ekonomi tidak dapat dinegosiasikan, bahkan di hadapan kekuatan yang dominan. Meskipun langkah-langkah Kanada sangat taktis, Meksiko sedang menjalankan strategi yang lebih luas dan sistemik. Pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum menerapkan respons dua arah. Langkah balasan langsung dipadukan dengan penyesuaian jangka panjang. Tarif balasan Meksiko menyasar beragam ekspor ASN, makanan olahan, petrokimia, suku cadang mobil, dengan fokus pada sektor-sektor di mana substitusi impor tidak hanya memungkinkan, tetapi juga dapat diterima secara politik. Namun di balik sorotan utama terdapat pergeseran yang lebih dalam. Meksiko mempercepat porosnya dari ketergantungan ekonomi terhadap AS dengan secara aktif menjalin aliansi dagang baru dengan blok seperti Uni Eropa dan CPTPP, perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik. Dorongan diversifikasi ini lebih dari sekadar simbolis. Ini adalah lindung nilai berwawasan ke depan terhadap gangguan di masa depan dan upaya untuk membentuk ulang posisi negara dalam tatanan ekonomi global. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Meksiko merumuskan visinya sebagai bukan hanya tetangga al-Edau, tetapi sebagai kekuatan regional dengan jangkauan global. Sementara itu, upaya pembuat kebijakan AS untuk memecah front Meksiko-Kanada melalui pengecualian selektif atau insentif bilateral tampaknya gagal. Sebaliknya, koordinasi tingkat tinggi antara Ottawa dan kota Meksiko semakin intensif. Pernyataan bersama, kunjungan diplomatik, dan retorika perdagangan yang tersinkronisasi semua menunjukkan konsensus yang tumbuh. Pemain kecil di Amerika Utara tidak lagi bersedia dimanipulasi untuk bersaing satu sama lain demi mendapatkan simpati dari Washington. Sinyal strategisnya jelas. Kanada dan Meksiko memilih persatuan daripada perpecahan, menolak bukan hanya kebijakan, tetapi juga asumsi dasar tentang subordinasi ekonomi. Konsekuensi dari keretakan trilateral ini kini meluas ke beberapa industri paling maju dan terkoneksi secara global, terutama kendaraan listrik, EV, dan semikonduktor. Ini adalah sektor yang dibangun berdasarkan efisiensi lintas batas, siklus inovasi cepat, dan skala produksi. Namun kini, logika yang menjadikan Amerika Utara zona produksi yang kompetitif sedang terganggu. Selama bertahun-tahun, Meksiko menawarkan formula ideal. Tenaga kerja terampil, biaya yang menguntungkan, dan akses langsung ke pasar AS. Model ini menarik miliaran dolar investasi asing, khususnya dari Eropa dan Asia. Namun dengan tarif yang meningkat, penegakan bea cukai yang tidak menentu, dan gesekan politik, keunggulan yang dulu stabil itu kini dipertanyakan. Laporan tentang penundaan pembangunan pabrik EV di Meksiko Utara telah muncul, terkait dengan inspeksi yang diperketat dan perhitungan ulang tarif. Perusahaan semikonduktor yang bergantung pada jaringan pasokan yang tersinkronisasi secara ketat memperingatkan bahwa peningkatan biaya dapat menghentikan rencana ekspansi atau bahkan memaksa relokasi. Gangguan ini berdampak luas, tidak hanya pada teknologi otomotif, tetapi juga pada industri satelit seperti energi terbarukan, perangkat kesehatan, dan infrastruktur telekomunikasi. Apa yang dimulai sebagai kebijakan proteksionis yang dibingkai secara sempit oleh AS telah berkembang menjadi konfigurasi ulang total arsitektur ekonomi Amerika Utara. Namun alih-alih mundur, Kanada dan Meksiko merespons dengan strategi adaptif, mengandalkan balasan yang tepat, menjalin aliansi baru, dan menegaskan kembali posisi mereka di meja negosiasi. Momen ini menandai lebih dari sekadar perselisihan perdagangan sementara. Ini mencerminkan pergeseran dalam keseimbangan kekuasaan di benua. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, tetangga Amerika tidak sekadar bereaksi. Mereka sedang menulis ulang aturan keterlibatan regional, bukan dengan perlawanan semata, tetapi dengan ketahanan, kolaborasi, dan doktrin ekonomi berwawasan ke depan. Masa depan regional dan pesan tegas Meksiko. Kata-kata kuat dari Presiden Claudia Sheinbaum, "Kami bukan musuh siapapun, tetapi kami tidak akan tunduk pada siapapun. Saat kami dikenai tekanan sepihak, kami harus merespons." Telah menggema jauh melampaui lingkaran diplomatik. Ini lebih dari sekadar pernyataan politik. Ini menandai perubahan mendalam dalam persepsi diri Meksiko di panggung dunia.
Dalam hitungan jam, pernyataannya menyebar di media dan jaringan sosial, disambut oleh banyak pihak sebagai titik balik bersejarah. Bagi sebuah negara yang selama ini terikat, secara ekonomi, politik, dan simbolis, pada tetangga kuatnya di utara, momen ini mewakili langkah berani menuju penentuan arah strategis. Meksiko tidak lagi puas memainkan peran subordinat dalam kerangka regional yang didominasi AS. Negara ini menyatakan bahwa era kepatuhan diam telah berakhir. Pesan ini membawa bobot bukan hanya karena waktunya, tetapi karena apa yang disampaikan. Sebuah negara yang siap menavigasi dunia multipolar dengan syaratnya sendiri. Ketegasan baru ini bukan sekadar retorika. Ini mencerminkan arus bawah nasional yang dalam, terpendam selama beberapa dekade. Dari negosiasi perdagangan yang sangat menguntungkan AS, hingga perselisihan berulang tentang imigrasi dan pengendalian perbatasan, Meksiko seringkali harus bernegosiasi dari posisi lemah. Kini, dengan Amerika Serikat semakin condong ke proteksionisme, Meksiko menolak untuk memainkan peran tradisional sebagai mitra junior yang diam. Sebaliknya, pemerintahan Sheinbaum sedang melakukan kalibrasi ulang strategis yang mencari keadilan, saling menghormati, dan kursi di meja bukan sebagai fasilitator, tetapi sebagai arsitek bersama. Pengamat internasional semakin membingkai momen ini sebagai titik balik dalam tatanan regional pasca NAFTA. Model di mana Meksiko terutama berfungsi sebagai perpanjangan manufaktur, berbiaya rendah dari ekonomi AS telah berlalu. Sebagai gantinya muncul visi baru, di mana Meksiko menjadi pusat inovasi, pengelola sumber daya penting seperti litium, dan pemain kunci dalam transformasi industri hijau. Ambisi yang lebih luas ini mencakup diversifikasi kemitraan dengan Uni Eropa, Tiongkok, dan anggota CPTPP, serta investasi dalam industri bernilai tinggi seperti produksi baterai EV. Ini adalah peralihan dari ketergantungan menuju masa depan yang dibentuk oleh kedaulatan ekonomi dan keseimbangan regional. Tentu saja, poros Meksiko ini tidak datang tanpa biaya. Ekonomi Meksiko dan Amerika Serikat tetap sangat terhubung, dengan ratusan miliar dolar mengalir di antara keduanya setiap tahun. Mengganggu aliran itu bisa menimbulkan rasa sakit langsung, produksi melambat, investasi terganggu, dan harga barang kebutuhan sehari-hari melonjak. Namun Presiden Sheinbaum tampaknya tidak gentar. Di dalam pemerintahannya, semakin tumbuh keyakinan bahwa ketidaknyamanan jangka pendek adalah harga yang pantas dibayar demi kemerdekaan jangka panjang. Dan publik tampaknya setuju. Bertahun-tahun retorika tembok perbatasan, ancaman perdagangan, dan rasa tidak dihargai secara diplomatik telah mengeraskan sentimen di seluruh negeri. Jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga Meksiko mendukung garis keras ini, bukan hanya karena patriotisme, tetapi karena keyakinan mendalam bahwa model lama tidak pernah benar-benar adil. Dalam iklim ini, pesan Sheinbaum menemukan lahan subur. Ini bukan sekadar alat politik, ini secara luas dianggap sebagai keharusan moral. Saat Meksiko bersiap untuk mengungkap respons tarif akhirnya pada 3 April, kawasan ini mengamati dengan cermat. Akankah Washington mundur dari tepi jurang, atau justru menggandakan langkah sepihaknya? Apapun hasil langsungnya, satu kenyataan tak terbantahkan. Meksiko telah menggambar ulang garis keterlibatan. Tidak lagi menjadi peserta diam dalam visi ekonomi orang lain, Meksiko kini menjadi pembentuk aktif takdirnya sendiri. Dan dengan melakukan itu, negara ini membantu membuka babak baru dalam hubungan Amerika Utara, yang ditandai bukan oleh dominasi dan kepatuhan, tetapi oleh pluralisme, kesetaraan, dan tujuan bersama. Sikap berani Meksiko bukan sekadar momen, ini adalah gerakan. Apa yang dimulai sebagai sengketa perdagangan telah berkembang menjadi babak penting dalam hubungan Amerika Utara, dengan Meksiko mengambil peran kepemimpinan strategis dan kemandirian ekonomi. Saat dunia menyaksikan pergeseran ini terjadi, satu hal menjadi jelas. Aturan keterlibatan sedang ditulis ulang. Jika Anda merasa kisah ini membuka wawasan, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe ke Penjelajahan Elang untuk narasi global mendalam dan kebenaran geopolitik tersembunyi lainnya. Bab berikutnya baru saja dimulai. Nantikan terus.